Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Ayu Nurani. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi manajemen. Yang pertama ada peran dan perilaku etis akuntan manajemen, kemudian sertifikasi untuk akuntan manajemen, dan juga metode pembebanan biaya. Yang pertama, peran dan perilaku etis akuntan manajemen. Peran seorang akuntan manajemen dalam organisasi adalah sebagai pendukung organisasi tersebut. Akuntan manajemen bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, menganalisis, menyiapkan, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengambilan sebuah keputusan. Seorang akuntan manajemen biasanya terlibat secara langsung dalam proses manajemen sebagai anggota penting dalam tim manajemen. Posisi seorang akuntan manajemen biasanya sebagai controller atau kepala bagian akuntansi dan manajer akuntan biaya. Dalam menjalankan tugas dan perannya, akuntan manajemen harus melakukan cara-cara yang sah dan etis. Oleh karena itu, akuntan manajemen harus berpegang kepada yang pertama, kode etis yang dibuat perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, Sarbanes-Oxley Requirement atau Sarbox, yaitu undang-undang internasional mengenai permasalahan akuntansi perusahaan seperti kebebasan auditor, tata kelola perusahaan, penilaian pengendalian internal, serta pengungkapan laporan keuangan yang dikembangkan. Kemudian yang ketiga, IME atau standar perilaku untuk akuntan manajemen yang memastikan bahwa akuntan manajemen memelihara kompetensi, confidentiality, integrity, objectivity, serta kemampuan untuk resolusi konflik. Jadi, seorang akuntan manajemen harus berpegang pada 3 hal tersebut untuk mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik. Dan yang terakhir, metode pembebanan biaya. Yang pertama ada direct tracing atau penelusuran langsung, yang merupakan proses menganalisis dan pembebanan biaya yang dapat dilakukan secara khusus serta fisik berkaitan dengan suatu objek biaya atau physical observation. Contoh misalnya, perusahaan memproduksi jaket, maka objek biayanya adalah produk jaket. Produk tersebut menggunakan bahan baku dan tenaga kerja. Salah satu bahan bakunya adalah resleting. Biaya untuk satu resleting sebesar Rp5.000. Maka mengamati biaya resleting untuk setiap jaket akan sangat mudah karena dapat diamati secara fisik. Yang kedua, driver tracing atau penelusuran penggerak. Penggerak adalah faktor penyebab yang dapat diamati dan yang mengukur konsumsi sumber daya objek biaya. Contoh misalnya, objek biayanya adalah produk jaket. Biaya tenaga kerja per bulan adalah 12 juta. Jumlah jam kerja per bulan adalah 173 jam. Selama 1 bulan, telah dihasilkan 20 jaket dewasa dan menghabiskan waktu 105 jam, dan sisanya sebanyak 68 jam digunakan untuk memproduksi jaket anak-anak dan menghasilkan 25 unit. Maka dari hal tersebut, yang kita hitung adalah biaya tenaga kerja yang dibebankan untuk masing-masing jaket. Pembebanan biaya tenaga kerja dengan driver tracing atau penggerak adalah jam. Dan yang ketiga, allocation atau alokasi, yaitu pengalokasian biaya tidak langsung yang didasarkan pada kemudahan karena tidak ada hubungan sebab akibat atau berdasarkan asumsi atau assumed relationship. Contoh misalnya, dalam pembuatan jaket terdapat biaya sewa bangunan sebesar 10 juta per tahun. Maka alokasi biaya untuk sewa bangunan ke produksi dapat dibagi pada jumlah produk yang dihasilkan. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai peran dan perilaku etis akuntan manajemen, sertifikasi akuntan manajemen, dan metode pembebanan biaya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih.